Ya, waktu itu kita dalam acara 10 Days Wellness yang diadakan di Bandung. Oke, apa sih Smile Center itu? Di Smile Center kita ada program-program yang berhubungan dengan kesehatan mental. Di sini kita ada counseling, mental health seminar setiap 2 minggu sekali seperti yang kita adakan sekarang. Kemudian ada stop addiction program. Salah satunya di situ ada stop smoking program. Kemudian ada depression recovery program. Nah, kenapa ya Smile Center didirikan? Di sini kita semua di sini yakin bahwa penyakit pikiran itu udah ada di mana-mana, nggak hanya di Indonesia. Dan udah lama banget ini ada sepanjang sejarah kehidupan manusia tuh penyakit mental ini udah ada. Jadi bukan hal baru lagi. Dan penyakit pikiran ini menghasilkan perasaan-perasaan yang keliru gitu, emosi yang negatif yang kalau dipelihara terus-menerus efeknya akan berpengaruh ke kesehatan fisik kita. Jadi banyak penyakit-penyakit yang timbul dari karena kesehatan mental yang tidak dijaga. Salah satunya ada darah tinggi, autoimun, kanker, dan banyaklah penyakit-penyakit mematikan lainnya. Jadi di sini sebabnya kita percaya bahwa 9 dari 10 penyakit itu berasal dari pikiran. Dan oleh karena itu kita tergerak untuk mendirikan Smile Center untuk membantu siapa saja yang sedang terbebani dalam secara emosional. Jadi kita percaya bahwa kesehatan mental itu adalah hak semua orang. Jadi di sini kita juga banyak menghadirkan free program, ada free counseling dan lain-lain. Dan approach kita di Smile Center ini melalui kesehatan holistik, yaitu kesehatan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Jadi semuanya itu terintegrasi. Di Smile Center kita tidak akan melewatkan satu hal pun, satu aspek pun, karena kita yakin bahwa semua aspek di kehidupan manusia itu terintegrasi. Nah, apa saja kita punya program di sini, ada counseling, mental health seminar, stop smoking program, yang lalu ada juga health check-up. Kita sekarang juga ada health expo, lalu depression recovery program yang akan didukung juga oleh makanan-makanan sehat. Jadi kita bukan hanya ngomongin kesehatan mental, itu juga akan didukung oleh makanan-makanan yang sehat. Dan terakhir kita juga ada 10 Days Wellness Program. Dan ini adalah program terbaru kita, at home workout. Jadi teman-teman kita undang semua setiap hari Minggu jam 7 pagi, kita akan ada olahraga bersama dari rumah. Nanti boleh stay tune di kita punya sosial media untuk tahu tema-tema olahraga kita setiap minggunya. Nah, di sini juga kita ada berbagai tes yang dapat diikuti. Ada depression test dan nicotine test. Nah, teman-teman yang mau ikutan boleh di-scan QR code-nya di sini atau lewat bit.ly/addiction_test atau juga di bit.ly/nicotine_test. Oke. Nah, untuk seminar hari ini akan dibawakan oleh Dr. Sandy Iskandar, spesialis anestesiologi. Dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan spesialis terapi intensif di Universitas Indonesia. Oke. Dan sekarang juga beliau terdaftar sebagai dokter PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Tahuna di Liun Kendage, Sulawesi Utara. Oke, sebelum kita
mendengar lebih lanjut pemaparan dari Dr. Sandy, kita akan berdoa. Saya akan memimpin doa dan teman-teman silakan mengikuti doa menurut kepercayaan masing-masing. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan buat kami kembali mendengarkan tentang seminar kesehatan. Tolonglah supaya seminar ini boleh membantu kami untuk memperoleh kesehatan yang maksimal, supaya kami boleh melayani Engkau dengan kesehatan yang kami punya. Besertalah juga dengan Dr. Sandy yang akan memaparkan mengenai obat-obatan yang akan berpengaruh pada pikiran kami. Tolonglah juga berbicara melalui beliau supaya apa yang beliau sampaikan boleh bermanfaat bagi hidup kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Amin. Baik, Dr. Sandy, silakan. Teman-teman, selamat mengikuti. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada pagi hari ini menjelang siang saya akan membagikan materi mengenai dampak obat-obatan terhadap otak kita, kesehatan otak kita. Izinkan saya membagikan apa yang sudah saya siapkan dalam presentasinya ini. Ya, jadi banyak penyakit yang disebabkan karena pengaruh dari pikiran tadi di dalam pendahuluan oleh pembawa acara Luisa tadi katakan benar. Namun juga bagaimana supaya kita menjaga pikiran atau kesehatan mental kita itu tetap terjaga, itu sangat dipengaruhi oleh gaya hidup kita. Apa yang kita masukkan dalam tubuh kita, ya, apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita, itu juga mempengaruhi kesehatan otak kita. Salah satunya adalah obat-obatan. Ya. Nah, kita akan pelajari dulu fungsi dari otak itu. Nah, ini ada satu kisah yang bermula dari seorang mandor konstruksi rel kereta api bernama Bapak Phineas Gage. Kejadiannya sudah 1 abad lebih yang lalu. Ya. Pada waktu itu terjadi kecelakaan kerja ketika dia sedang membuat terowongan di Bukit Batu yang mau diledakkan dengan bahan peledak dan menggunakan pipa, maka entah bagaimana ada satu kelalaian, pipanya itu bukannya meledakkan batu itu, tapi justru mencuat ke atas dan mengenai tubuh dari mandor ini. Dia kena di tulang pelipisnya sebelah kiri, besi ini menembus sampai di belakang mata kiri, dan terus sampai kena di otak depannya, bahkan besi ini tembus sampai di batas rambut, kulit kepala, menembus tulang, dan besi ini keluar beberapa meter dari tubuhnya. Ya. Dia pingsan, tapi dia bertahan hidup. Nah, apa yang terjadi setelah peristiwa itu? Nah, ini yang menarik bahwa otak depannya itu
rusak, ya. Boleh dikatakan ini terjadi kerusakan otak depan akibat trauma ini. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah terjadi perubahan kehidupan dari Bapak ini. Mari kita perhatikan di tabel ini. Sebelum kecelakaan, dia adalah seorang pekerja dan suami yang baik, orang yang bertanggung jawab, cerdas. Dia taat beribadah, saleh, seorang yang penuh hormat secara sosial. Dan dalam lingkup pekerjaan, dia seorang mandor yang paling efisien dan cakap dalam bekerja. Namun, setelah dia pulih dari kejadian kecelakaan ini, dia masih bisa bertahan hidup, tapi ada perubahan, yaitu moralnya mulai merosot. Dia sangat emosional terhadap segala sesuatu, cepat marah, sangat tidak bertanggung jawab, kehilangan minat terhadap tempat ibadahnya, terhadap kerohanian. Dalam kehidupan sosial juga hilang rasa hormatnya. Dia jadi kurang sopan, sering mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, dan dalam hal kecakapan bekerja dia sudah sangat jauh berkurang, sehingga dia menjadi seorang pengangguran. Nah, ini adalah dampak dari kerusakan otak depan itu. Secara anatomi, otak depan kita ya terletak di belakang dahi ini, di dahi, yang disebut sebagai lobus frontal. Di dalam penelitian itu dikatakan bahwa fungsi dari otak depan ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia, individu, sebagai makhluk sosial. Nah, fungsi otak depan kita ini sangat penting, makanya dijuluki sebagai mahkota otak. Ya. Kita akan lihat apa fungsinya dari otak depan ini. Nah, otak depan ini ditunjukkan sebagai pusat atau tempat dari penilaian, pertimbangan, intelek atau kecerdasan, spiritualitas atau kerohanian, moralitas, dan pusat kemauan. Itu letaknya dia di otak depan kita. Dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain, binatang-binatang, maka manusia memiliki keistimewaan, yaitu otak depannya itu volumenya adalah yang terbesar. Ya. Seperti dilihat di gambar ini, pada anjing misalnya, otak depannya itu volumenya sekitar 7% dari keseluruhan volume otaknya. Ya, yang lebih tinggi sedikit yang adalah monyet, ya, itu sekitar 17%, simpanse misalnya. Kucing jauh lebih kecil, 3,5%. Nah, manusia itu sekitar sepertiganya dari volume otak, 33% adalah otak depan. Ini menggambarkan bahwa betapa vitalnya itu fungsi dari otak depan sehingga dia memberikan porsi volume yang besar pada keseluruhan otak manusia. Sekitar beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua, itu ada satu tindakan di dalam dunia kedokteran, khususnya dalam bedah saraf, yang disebut sebagai lobotomi frontal. Nah, ini adalah kira-kira dia akan membuat diputuskan itu atau diambil jaringan otak di otak depan itu, saraf-sarafnya itu akan dipotong di situ, diputuskan. Itu yang disebut sebagai lobotomi frontal. Ini digagaskan oleh beberapa dokter, salah satunya adalah Dr. Egas Moniz. Ya. Dia pionir teknik modern dari pembedahan ini.
Apa sih maksudnya pembedahan ini? Itu adalah targetnya adalah pasien-pasien yang ada kelainan mental. Misalnya dia paling sering karena ini adalah setelah Perang Dunia Kedua, itu pasien-pasien mengalami traumatik akibat dampak perang itu. Ya, banyak pasien-pasiennya adalah tenaga-tenaga kesehatan yang terlibat dalam peperangan. Misalnya perawat bedah, atau tentara-tentara, pilot-pilot yang selamat dari perang, tapi terkena dampak psikisnya akibat perang itu. Nah, untuk mengurangi gejala seperti itu, ini tindakannya. Ya, lobus frontalnya itu dimanipulasi, dipotong saraf-sarafnya sehingga mengurangi gejala-gejala akibat traumatik tadi. Itu maksudnya pembedahan ini. Namun kita lihat dampak dari operasi ini, dari sekian ribu pasien ya yang dibedah, ini salah satunya adalah kisah dari Patricia. Dia seorang perawat bedah, ya. Dia menjalani ini pengangkatan otak depan ini. Namun kita lihat efeknya. Sebelum pembedahan, dia adalah seorang perawat ruang bedah yang sangat efisien. Dia sangat menyukai buku, cinta pada bacaan, khususnya topik keperawatan. Tapi sesudah tindakan itu, dia mulai kehilangan minat, ya, kehilangan sebagian besar dia punya ambisi, kehilangan minat dalam pekerjaan yang sebelumnya ditekuni, kehilangan simpati pada pasien-pasiennya, dan dia hanya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Ya, dia punya sikap, saya tidak peduli bila melakukan kesalahan, nantinya akan baik-baik saja. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah mulai kurang responsif terhadap lingkungannya. Dia kehilangan minat juga pada buku-buku yang sebelumnya dia cintai dan dia sukai. Ini adalah contoh bagaimana otak depan itu ketika dirusakkan baik oleh pembedahan ataupun oleh trauma tadi yang kisah pertama, mandor kereta tadi, mandor konstruksi rel kereta tadi, maupun karena pembedahan, itu dampaknya terhadap kerusakan otak depan ini pengaruh sampai kepada karakternya, moralnya, kehidupan sosialnya, ya, minatnya, kemauannya, semua sangat dipengaruhi. Nah, inilah efek umum dari otak depan yang terganggu. Kerusakan prinsip moral, gangguan sosial, hilang kasih sayang terhadap keluarga, kurangnya pandangan ke masa depan, tidak mampu memberi pertimbangan abstrak, tidak bisa menafsirkan peribahasa, berkurang kemampuan pemahaman matematika, hilangnya empati, kurangnya penahanan diri. Ya, jadi dia sukanya membual, punya sifat permusuhan, suka menyerang, agresif. Ya. Itu adalah ciri-ciri dari otak depan yang terganggu atau rusak. Selain itu juga ada efek tambahannya adalah memori, ya, gangguan ingatan, terutama peristiwa-peristiwa yang baru terjadi. Kemudian juga perhatiannya mudah teralihkan. Seorang yang gampang gelisah, seorang yang suka mengkhayal, berfantasi, emosi yang tidak stabil, menjadi sifat apatis, kurang inisiatif, dan ketidakpedulian terhadap kondisi lingkungan atau seseorang. Tidak kenal, dia jadi orang yang sifatnya sukanya senang-senang, tidak kenal susah. Nah, itu adalah contoh dampak dari atau efek tambahan dari kerusakan otak depan. Otak depan itu selain juga menjadi pusat moral, pusat intelek, kemauan, pertimbangan, penilaian, ternyata juga otak depan ini juga merupakan pusat tertinggi dari pengendalian selera. Ya. Jadi bagaimana kita mau, apa yang kita akan masukkan dalam tubuh kita lewat makanan, minuman, itu sangat dipengaruhi oleh otak depan kita. Otak depan yang rusak mengakibatkan karakter yang rusak. Pengendalian diri, sifat bisa dipercaya, sifat bisa diandalkan, membaca dengan tekun, pemikiran abstrak,
hubungan interpersonal, semuanya merupakan fungsi kompleks yang tergantung pada otak depan, manakala fungsinya itu baik. Nah, penyebab utama fungsi otak depan sampai jadi rusak, itu adalah kebiasaan gaya hidup kita yang tidak benar. Memang trauma bisa merusak otak depan, kecelakaan kah, seperti tadi ya Bapak Phineas Gage tadi, atau pembedahan, atau ada penyakit, tumor dan sebagainya di otak depan. Tapi penyebab utama bukan itu. Yang utama adalah penyebab terganggunya fungsi otak depan itu adalah kebiasaan gaya hidup kita sendiri. Ya. Nah, efek dari gaya hidup dan nutrisi, ini penting ya, nutrisi bagian dari pola hidup juga, efeknya terhadap otak depan itu lebih penting daripada efeknya pada organ-organ yang lain, seperti jantung, bahkan pun terhadap penyakit seperti kanker, osteoporosis, gagal ginjal, dan semua penyakit degeneratif yang disatu padukan. Artinya, gaya hidup dan nutrisi kita itu terutama ditujukan bagaimana supaya otak depan kita itu sehat. Kalau otak depan kita sehat, kita akan memilih gaya hidup yang lebih baik lagi. Jadi yang lebih optimal lagi. Jadi ada hubungan sebab akibat. Oleh sebab itulah dikatakan efeknya itu jauh lebih penting daripada ke organ-organ yang lain sekalipun. Nah, pilihan gaya hidup inilah yang akan melindungi otak depan kita. Otak depan yang sehat menempatkan kita pada posisi terbaik menguasai kehidupan kita. Bila saya membuat pilihan yang lebih sehat, kinerja otak depan saya membaik, sehingga membuat perubahan gaya hidup bahkan lebih mudah lagi. Ini hubungan sebab akibatnya. Kalau kita pilih gaya hidup yang sehat, kinerja otak depan kita akan membaik. Dan seterusnya, kalau otak depan kita baik, kita akan membuat perubahan gaya hidup yang lebih baik dan lebih optimal lagi. Fungsi otak depan yang terutama adalah membuat perubahan pola hidup adalah kekuatan kemauan. Jadi artinya di sini di antara berbagai fungsi otak depan itu yang terutama dibutuhkan ketika kita mau membuat satu modifikasi atau perubahan pola hidup adalah kemauan, niat, tekad, kebulatan hati kita, ya, itu kekuatan kemauan. Nah, banyak pasien, ya saya sebagai seorang dokter sudah 20 tahun saya menjalani profesi sebagai seorang dokter, saya melihat kebanyakan pasien itu lemah dalam hal kuasa kemauan ini, kurang. Bahkan sampai dia meninggal, itu terutama disebabkan karena nggak ada kemauan, kurang kemauan. Tidak punya kemauan yang keras untuk mengubah gaya hidupnya sebelum segala sesuatunya menjadi sangat terlambat. Ya. Ini saya kasih contoh. Orang yang sudah diketahui, dalam tanda kutip, divonis misalnya penyakit gula, ya, atau diabetes, atau kencing manis. Nah, banyak pasien diabetes yang tidak mau, ya, atau kurang kemauan untuk mengubah pola hidupnya. Dia tahu bahwa, oh ya kalau diabetes, ini makanannya sehat begini. Dia harus olahraga. Dia tahu itu. Tapi dia tidak punya kemauan. Nah, itu ya. Kebanyakan terjadi seperti itu. Tidak punya kemauan untuk mulai berolahraga. Mempersiapkan dirinya untuk mulai exercise atau gerak badan. Bagaimana dia mengatur dietnya, ya, merencanakan dietnya, itu tidak ada kemauan. Atau bagaimana dia mau mengendalikan kadar gula darahnya supaya tetap stabil, terutama bukan lewat obat-obatan, melainkan dengan perubahan gaya hidup. Nah, ketika tidak ada kemauan seperti itu, tentu saja yang terjadi adalah nanti terjadilah komplikasi, ya. Penyakit itu akan muncul lebih berat lagi dalam bentuk komplikasi yang lanjut ke kegagalan organ. Penyakit gula itu dampaknya nanti ke fungsi ginjal misalnya.
gagal ginjal, atau dia kena serangan jantung, itu paling sering ya penyakit diabetes ini. Itu karena dia sudah dari awal tidak punya atau kurang kemauan untuk mengubah pola hidupnya. Contoh yang lain adalah perokok ya. Perokok ini dia tahu sebenarnya setiap kali merokok kan dia lihat itu ada di bungkusnya itu. Ada tulisan-tulisan merokok dapat membunuhmu, dampak-dampak penyakitnya, dan sebagainya ya. Nah, tapi dia tidak punya kemauan untuk berhenti merokok. Sampai akhirnya timbul dalam waktu beberapa tahun ya, penyakit yang lebih serius seperti kanker, misalnya kanker paru-paru. Nah, ini contoh yang lain, penyakit darah tinggi. Seorang yang ada tekanan darah tinggi, dia tidak punya kemauan atau kurang kemauan untuk bagaimana caranya mengendalikan tekanan darah ini, ya, tanpa obat-obatan, gitu. Jadi dia bagaimana mengatur makanannya, konsumsi garamnya. Dia harus tahu garam itu tersembunyi di berbagai jenis makanan yang cepat saji kah, atau yang lain. Bagaimana caranya supaya dia bisa menurunkan atau mengendalikan tekanan darahnya ini. Nah, karena kurang kemauan, akhirnya tekanan darahnya ini sewaktu-waktu bisa muncul komplikasi yang berat, yang bahkan bisa merusak otaknya sendiri, yaitu terjadi stroke misalnya, baik karena sumbatan maupun karena pecahnya pembuluh darah di otak. Itu contoh bagaimana kurang kemauan itu menyebabkan seorang penderita tekanan darah tinggi itu terjadi kerusakan yang lebih berat. Nah, kuasa kemauan ini penting ya di otak depan ini. Kebanyakan masalahnya adalah kurang kita kuasa kemauan ini. Sehingga di negara kita bahkan di seluruh dunia sangat besar keperluan dari kuasa kemauan ini. Nah, salah satu fungsi otak depan yang paling penting itu justru adalah kemauan itu. Itulah pentingnya kita harus menjaga kesehatan otak depan ini. Per definisi, kuasa kemauan ini adalah kemampuan kita melihat dengan tajam masalah sesungguhnya dan mengerahkan kemauan untuk menghadapi tantangan. Jadi, pertimbangan, penilaian itu erat kaitannya dengan kuasa kemauan ini. Dan mengerahkan kemauan ini untuk menghadapi tantangan, kesulitan yang mungkin dihadapi. Nah, individu dengan otak depan yang normal punya kesanggupan menarik kesimpulan yang cepat tentang makna gambar yang dirancang dengan seksama. Nah, individu dengan gangguan otak depan bisa secara akurat menggambarkan komponen dari gambar, namun cenderung tidak melihat gambar besarnya, makna yang lebih luas di balik detailnya. Nah, jadi ini bedanya orang yang sehat otak depannya dengan orang yang terganggu kesehatan otak depannya. Kalau yang sehat, maka dia akan dengan cepat menarik kesimpulan. Ada gambar ini disatu padukan, oh maknanya seperti ini maksudnya, ya. Dengan seksama dia bisa melihat potongan-potongan gambar itu, dia bisa lihat secara keseluruhan. Nah, tapi orang yang terganggu otak depannya, dia hanya bisa lihat hanya satu aja komponen-komponen itu. Dia tidak bisa melihat kecenderungan gambar besarnya atau makna yang lebih luas lagi. Itulah sebabnya dikatakan otak depan ini punya fungsi kembar, yaitu pengertian dan kemauan. Gitu ya. Jadi sebelum dia punya kemauan, dia harus mengerti dulu. Itu yang penting ya. Pemahaman, pengertian yang sangat diperlukan ketika mau mengubah atau memodifikasi dan menerapkan pola hidup sehat. Nah, gaya hidup bagaimana yang memengaruhi otak depan kita? Nah, untuk memaksimalkan efisiensi otak depan ini, ada dua hal garis besarnya, yaitu hal yang positif yang harus kita lakukan dan hal yang negatif yang harus kita hindari.
Itu ya yang harus kita perbuat ketika kita mau mengoptimalkan kinerja dari otak depan kita. Yang positif kita lakukan, yang negatif kita hindari. Nah, pada siang hari ini saya akan membawakan yang khusus, yaitu mengenai pengaruh dari obat-obatan. Kebanyakan adalah dampaknya negatif. Nah, mari kita akan lihat kerusakan otak depan dari obat-obatan. Yang dimaksud dengan obat-obatan pada presentasi ini adalah ada 3 jenis ya, obat-obatan yang merusak otak depan kita. Yang pertama adalah yang tergolong obat-obatan terlarang. Ini secara undang-undang sudah diatur oleh pemerintah di berbagai negara juga ya, termasuk di negara kita. Itu termasuk klasifikasi obat-obat terlarang. Nanti kita akan belajar dampaknya terhadap otak depan. Yang kedua, obat-obat resep tertentu. Jadi ini maupun yang diresepkan oleh dokter maupun yang dijual bebas. Ya, itu yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat ketika dia berobat ke dokter atau membeli sendiri di toko obat atau apotek. Itu beberapa obat tertentu juga punya efek terhadap otak depan kita. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah obat-obat sosial sah lainnya. Artinya di sini dia termasuk jenis bahan kimia dan tentu saja digolongkan sebagai obat ya. Secara sosial itu disah-sahkan saja ya. Nah, tapi dia punya dampak juga terhadap kesehatan otak depan. Ini contohnya adalah yang termasuk minuman beralkohol, minuman yang mengandung kafein, kemudian juga nikotin pada rokok, tembakau. Ya. Nah ini sekarang kita akan belajar efek obat-obatan pada otak depan ini. Obat-obat terlarang atau yang termasuk golongan narkotika itu bersifat candu ya, membuat kecanduan atau addiction. Kemudian dampak dari kecanduan ini adalah terhadap fisik, terhadap mental, dan terhadap sosial. Jadi bukan hanya secara fisik dampaknya, ya, tapi juga secara mental dan sosial. Nah, saya mau tekankan di sini adalah dampaknya terhadap mental, yaitu menumpulkan otak depan. Ya, ini ya. Jadi dia membuat blunt, tumpul. Yang tadinya otak depan itu harusnya dia punya penilaian yang tajam, pertimbangan yang seksama terhadap hal-hal yang abstrak, kemauan, pusat dari moralitas, itu semua ditumpulkan. Ya. Jadi tidak sensitif lagi. Ya. Nah, tentu saja kalau otak depannya sudah tumpul, itu akan memicu tingkah laku yang berisiko. Ya, seorang yang pemakai narkoba, ya, atau termasuk alkohol di sini, itu rentan atau risiko untuk terjadi kecelakaan kendaraan bermotor, atau juga karena dampaknya dia pakai narkoba itu, dia risiko tinggi juga kelompok yang terjangkit penyakit-penyakit seperti HIV, AIDS, hepatitis B, ya, yang ditularkan oleh jarum suntik misalnya, atau lewat hubungan seksual ya yang tidak sehat. Nah, obat-obat terlarang tadi itu disebut sebagai obat-obat pengganggu pikiran, ya, karena memang mengganggu pikiran, termasuk otak depan. Ini ada satu riset National Institute on Drug Abuse, ya. Mahasiswa yang menggunakan ganja, ya, ganja itu nama lainnya adalah marijuana, mengalami penurunan dalam hal perhatian. Ini mahasiswa ya, jadi dilihat terhadap perhatiannya dia menurun, tidak konsentrasi ya. Kemudian terhadap daya ingatnya itu menurun. Bagaimana dia bisa menerima proses pembelajaran itu ya. Itu juga menurun prestasinya ya. Bahkan kejadian penurunan itu dinilai 24 jam setelah pemakaian terakhir obat tersebut. Artinya di sini dampak dari
narkoba ini luar biasa, dia punya efek jangka panjang, ya. Bukan hanya efek akutnya pada waktu dia pakai ganja itu, tapi juga lama setelah itu pun masih ada dampaknya. Ya. Nah, ini ya, lama setelah mabuknya berlalu, otak masih bergumul dengan kesanggupan yang rendah akibat dari pengaruh ganja ini. Nah, pengaruhnya bukan hanya kepada mahasiswa tadi, kepada ibu-ibu yang juga menggunakan ini ya. Sekarang banyak cewek-cewek, ibu-ibu, tante-tante dan itu mereka pakai ganja ya. Nah, ganja atau marijuana seperti kerabatnya alkohol dan nikotin ini pun membahayakan otak janin yang sedang bertumbuh. Jadi ini pengaruh ketika ibu hamil dia mengkonsumsi zat-zat terlarang ini. Nah, seorang ibu yang menggunakan marijuana akan memberikan anaknya warisan berupa kerusakan otak yang dampaknya itu pengaruhnya adalah seumur hidup dari anak ini. Nah, kinerja otak dari mereka yang menggunakan alkohol dan obat-obatan terlarang bisa terganggu lama setelah waktu yang dikira pemakai efeknya sudah hilang. Itu ya. Jadi obat-obat terlarang, alkohol itu bukan cuma efek akut ketika dia minum itu beberapa menit, beberapa jam kemudian, tapi dia punya efek juga jangka panjang masih ada. Ya, sequelnya atau gejala sisanya itu sequel itu masih ada berupa kinerja otak yang tumpul tadi. Ya. Nah, tentu saja untuk fungsi optimal otak depan, pesan kita pada seminar ini adalah tinggalkan, jauhkan ya obat-obat terlarang tadi. Nah, sekarang obat-obatan yang sah, yang baik secara sosial maupun yang diresepkan tadi, itu juga ternyata bisa menyerang otak depan kita. Banyak obat-obat resep maupun yang dijual bebas itu bisa mendepres, menekan fungsi otak depan kita, memengaruhi juga ya. Adik-adik ataupun Bapak Ibu sekalian bisa membaca ya referensi suatu obat ya, baik lewat buku ataupun lewat internet. Cari tahu ketika ada satu jenis obat, kandungan utamanya ini, bahan aktifnya ini, nah, coba cari referensinya, side effect-nya. Ya. Nah, banyak obat yang pengaruhnya itu adalah di atau kepada sistem saraf pusat. Oleh karena obat tersebut bekerjanya adalah dia di saraf pusat, nah, yaitu otak kita. Saraf pusat itu kan ada dua, otak dan sumsum tulang belakang. Nah, terutama di sini adalah ke otak yang mau kita bahas di sini. Banyak sekali obat yang efeknya itu ke otak, ya, ke sistem saraf pusat. Perhatikan misalnya kalau ada efek obat menyebabkan efek sampingnya sakit kepala atau pusing atau mengantuk. Nah, itu sudah jelas bahwa efek samping obat itu adalah ke sistem saraf pusat. Karena pusat dari supaya kita bisa tidur ya, ada efek mengantuk. Itu semua di kepala ya. Sampai pusing, sakit kepala tentu saja karena sistem saraf pusatnya yang sudah kena efek samping dari obat itu. Nah, salah satu yang paling umum dipengaruhi pada sistem saraf pusat adalah otak depan. Ya. Jadi berbagai bagian otak ya, ada otak depan, frontal tadi yang disebut mahkota otak, ada juga otak belakang. Ya, di sini ada otak kecil untuk keseimbangan, ada otak di samping temporal untuk fungsi pendengaran misalnya atau untuk keseimbangan, ada yang pengaruhnya ke mata ya, otak di di bagian pusat untuk optikus atau mata ya di otak bagian dekat otak depan juga. Nah, itu semua bisa dipengaruhi oleh obat ya. Nah, tapi yang mau dikatakan di sini adalah ternyata yang paling umum dipengaruhi adalah otak depan. Ya. Ada obat-obatan yang lain, misalnya pengaruhnya ke pendengaran, tinnitus, kupingnya jadi bunyi, atau dia gangguan keseimbangan, goyang,
atau dia pengaruh ke melihat ganda, double, ya. Nah, itu kan bagian-bagian otak yang lain. Tapi juga bisa pengaruhnya adalah ke otak depan. Mari kita akan lihat beberapa obat nanti yang punya dampak kepada otak depan ini. Nah, yang mau disampaikan juga adalah banyak orang yang menjalani pengobatan yang sesungguhnya tidak diperlukan, ya. Dan efek sampingannya bisa berbahaya pada kepribadian dan karakter. Oleh sebab itu, sebelum minum obat, pertimbangkan dengan seksama manfaat terhadap risikonya. Jadi, cost and benefit ratio. Kita pertimbangkan ini, manfaatnya apa, tapi dia punya risiko apa, ya. Sesungguhnya banyak yang sebenarnya obat-obatan itu tidak kita perlu sebenarnya. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana jalan keluarnya, ya. Justru efek sampingannya yang lebih berbahaya. Baik secara efek samping secara fisik maupun efek samping secara kesehatan mental ini. Nah, ini contoh, ya. Contohnya obat-obatan asma. Nah, mungkin kita nggak sadar, ya. Kalau kita kasih anak kita yang punya ada alergi, sampai dia timbul sesak, asma, kita kasih obat dari dokter, ya memang dia mengurangi keluhan sesaknya, ya. Contohnya ini golongan beta agonis. Ini nama generiknya. Ya, ada salbutamol, ada terbutalin, baik bentuk tablet maupun yang inhaler, disemprot, ya. Itu punya efek sampingan ternyata yang memengaruhi pikiran. Salah satunya adalah anxiety, ansietas atau cemas. Jadi luar biasa kan dampak obat itu bisa sampai ke situ. Itu contohnya bagaimana satu jenis obat bisa memengaruhi pikiran. Ini yang sering, ya, dikonsumsi masyarakat kita. Obat-obatan untuk tekanan darah, untuk anti hipertensi atau penurun tekanan darah. Ada 3 golongan di sini yang saya mau cantumkan, ya, yang paling sering dipakai. Yang pertama golongan beta blocker. Nah, ini contohnya adalah bisoprolol, atenolol, ya, yang belakangnya itu lol, ya, golongan beta blocker. Itu ternyata punya efek samping untuk kesehatan pikiran kita adalah dia bisa membuat seseorang jadi rasa tertekan, depresi, ya. Itu bisa moodnya jadi jelek, ya. Itu bisa seperti itu. Kemudian golongan kalsium channel blocker. Ini contohnya adalah amlodipin, nifedipin, ya, yang belakangnya dipin itu, ya. Itu golongan kalsium channel blocker. Itu juga punya efek samping, ya. Kepala rasanya seperti diikat, sakit kepala, pusing, ya, seperti turun dari kapal, ya. Nah, itu efek-efek samping dari obat-obatan ini. Kemudian juga yang termasuk alfa agonis. Nah, ini baru namanya saja alfa. Itu adalah reseptor di saraf, ya, saraf pusat terutama di sini. Karena untuk mengatur tekanan darah salah satunya adalah pusat dari jantung dan pembuluh darah itu sebenarnya adalah di otak, di batang otak terutama, ya. Nah, ini contohnya klonidin, metildopa, ya. Saya nggak nyebut nama dagangnya, ini nama generik semua, ya. Itu punya efek samping juga, ya, rasa tertekan, depresi. Ya, luar biasa pengaruh dari efek obat-obatan ini. Beberapa obat darah tinggi dapat merusak fungsi otak depan, seperti dikemukakan tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kalau tekanan darahnya tidak ditangani dengan baik, nanti bisa kena stroke, misalnya tensinya melonjak tinggi. Itu kan dampaknya malah lebih rusak lagi otak depannya. Kalau terjadi sumbatan di pembuluh darah otak, khususnya otak depan, ataupun terjadi pecah pembuluh darah kenanya di otak depan, tentu dampaknya akan lebih berat, lebih rusak lagi otak depannya kan kalau kena stroke. Nah, terus gimana dong?
kalau tekanan darahnya tidak ditangani dengan baik. Nah, ini jalan keluarnya. Saran saya adalah modifikasi gaya hidup, ya, terapi gaya hidup. Itulah cara optimal untuk mengendalikan tekanan darah. Ya, nanti satu waktu pelajaran-pelajaran atau seminar-seminar yang lain diikuti bagaimana memodifikasi gaya hidup untuk mengendalikan tekanan darah. Itu yang harusnya kita capai. Gantinya minum obat-obatan. Nah, sekarang juga tidak kalah pentingnya banyak orang yang pakai ini ya, obat-obat penenang atau tranquilizer, sedasi, obat-obat yang punya efek membuat tenang atau obat-obat tidur ya. Obat penenang dan obat-obat tidur ya. Ini ada beberapa macam jenis obat, tapi yang paling sering dipakai adalah ini golongan benzodiazepin. Ya, contohnya alprazolam, lorazepam, diazepam ya. Ini yang paling sering dipakai ya, dengan berbagai dosis ya, dari dosis yang sangat kecil sampai yang sudah dosisnya agak besar. Nah, efek sampingnya tentu saja karena dia yang dicari adalah supaya bisa tidur, bikin mengantuk ya. Kemudian efek samping yang lain dizziness, pusing ya. Kemudian juga limbung, goyang. Dia seperti nggak stabil keseimbangannya. Limbung ya, kalau jalan seperti orang mabuk. Kemudian membuat rasa tertekan, depresi, kehilangan orientasi. Ya, ini sudah hari apa ya? Atau ini ada di mana? Ya, bisa sampai begitu, kehilangan orientasi. Sakit kepala, malahan terganggu tidurnya. Ya, sudah nggak sesuai lagi pola tidur yang sehat. Jamnya sudah terganggu. Kualitas tidurnya juga sudah terganggu. Juga menyebabkan bingung, ya. Sifat lekas marah, ya, sensitif dia. Dia bersifat ofensif, ya, agresi, ya. Kemudian excitement, ya, mungkin jadi apa ya, kegairahan yang berlebihan seperti itu ya, excitement. Gangguan daya ingat, memori itu juga terpengaruh. Ya, dia sukar untuk mengingat ya, baik yang kejadian yang sudah lama maupun yang baru. Nah, obat-obatan yang lain yang juga dipakai ya, terutama di kedokteran psikiatri ya, itu adalah obat-obat antidepresan. Ini bagi pasien-pasien yang mengalami depresi diberikan obat-obatan ini, fluoxetine, amitriptilin dan lain-lain. Nah, ini juga punya efek samping karena kerjanya adalah di otak ya. Maka efek sampingnya tentu juga kepada kesehatan mental ya. Seperti dia jadi ada beberapa pasien yang menerima obat ini dia terkena serangan panik atau gelisah atau terganggu tidurnya, insomnia, itu bisa. Itu efek samping dari obat-obatan ini terhadap otak depan. Bahkan pun obat-obatan yang mudah kita dapatkan di apotek ya, atau resep dokter, seperti obat-obat MAH ini, obat-obat untuk anti borok lambung, ulkus, ya, misalnya di sini yang termasuk golongan H2 blocker, ya, reseptor H2 yang dihambat ini, yaitu obat-obatan seperti simetidin, famotidin, ranitidin, ya, itu ternyata punya efek samping juga kepada otak juga. Karena reseptor H2 ini bukan cuma ada di lambung, di lapisan lambung, tapi juga ada di otak depan kita. Makanya dia bisa efeknya adalah sampai mengantuk, sakit kepala, itu bisa ya efek samping dari obat-obat ini. Nah, ini juga obat-obatan yang termasuk anti nyeri, penghilang rasa nyeri, termasuk kelompok antiinflamasi non-steroid atau AINS.
ya, atau NSAID kalau bahasa Inggris ya, non-steroid inflammation drug. Ini contohnya adalah ibuprofen, antalgin, piroxicam, meloxicam, asam mefenamat. Nah, ini asam asetil salisilat atau aspirin. Ini semua termasuk golongan AINS ini atau antiinflamasi non-steroid. Ternyata ini juga punya efek samping ke sistem saraf pusat, ya. Sakit kepala, pusing, mengantuk, itu dampak dari minum obat ini. Ini juga obat-obatan yang sering dipakai ya, obat parastamol. Ya, ini kan dipakai untuk mengurangi rasa sakit ataupun untuk demam. Nah, efek sampingnya juga ternyata ada. Namanya juga obat ya. Semua obat punya efek samping. Untuk parastamol ini beberapa individu kalau pakai obat ini dia rasa lelah, rasa lemah yang tidak biasa ya. Weakness, kelemahan yang tidak biasa ya. Rasa tired and weakness yang tidak biasa ya. Kemudian ini obat-obat yang dijual bebas malah ya. Atau yang maksud saya tanpa resep dokter. Obat-obat pilek, flu ya, atau obat-obat alergi. Itu seperti CTM, ya, cetirizin, ini nama-nama generik. Difenhidramin itu termasuk kelompok obat antihistamin. Ini sering kandungan ini dipakai di obat-obat flu atau obat-obat anti alergi. Itu efek sampingnya adalah mengantuk, ya, pusing, gelisah, nggak bisa diem, ya, sepertinya ya nggak bisa istirahat. Anak-anak terutama juga bisa kalau dikasih obat-obat ini jadi murung, ya. Kemudian juga ada efek sampai bingung, ya. Obat-obatan yang lain seperti dekongestan itu yang sering ditambahkan pada obat-obat flu, itu tujuannya untuk melonggarkan saluran pernafasan, terutama di saluran napas atas, ya, di rongga hidung, ya, dekongestan itu namanya. Itu contohnya adalah jenis obatnya adalah bahan kimianya adalah pseudoephedrine. Itu punya efek samping, ya, sulit tidur, merasa gelisah, ya, tidak dapat istirahat. Itu adalah contoh efek dari obat-obatan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, yang mau saya sampaikan di sini adalah kalau kita ada penyakit, sebenarnya pertanyaan pertama adalah bukan cari obat dulu, apa sih obat minumnya gitu ya. Tapi kita harus cari tahu dulu penyebabnya. Kenapa saya ada gangguan ini ya, ada timbul gangguan kesehatan atau timbul penyakit ini, ada keluhan ini, cari tahu penyebabnya. Ya. Nah, dari penyebabnya itulah yang kita sebut sebagai akar masalahnya itu yang kita coba atasi. Ya. Jadi sama seperti pohon, ketika pohon ini menghalangi jalan atau menghalangi pembangunan rumah atau apa ya, maka bukan ditebang begitu saja, potong, tapi kalau dipotong gitu dia akan muncul lagi, tumbuh lagi, karena akarnya tidak dicabut. Ya, seperti itulah penyakit ya. Cabut akar masalahnya dan penyakit itu tidak timbul lagi. Itu. Nah, kemudian ini sekarang golongan obat yang ketiga adalah obat-obat sosial yang sah diterima oleh masyarakat kita ya secara umum. Misalnya minuman beralkohol, ya, entah berapa persen sekalipun ya, itu dia punya dampak terhadap otak depan kita, sehingga disebut sebagai penyerang otak depan terpopuler adalah alkohol. Bukan hanya di dunia barat sana, tapi di negara kita pun sudah mulai banyak ya orang yang konsumsi ini. Nah, ini ada satu penelitian mau membandingkan antara orang-orang yang alkoholik, artinya memang dia pecandu alkohol, dengan orang-orang yang sehat.
ya dibandingkan di sini. Dinilai dengan apa? Yaitu dengan teknik pencitraan radiologi, ya PET scan dan MRI. Juga ada testing neurofisiologiknya juga dinilai. Apa sih bedanya orang yang sehat dengan orang yang alkoholik itu? Bagaimana dia punya dampaknya secara fungsional pada bagian-bagian otak ini, ya, ventricle, cortical, itu kita bisa lihat nanti hasilnya seperti ini. Nah, ketika di MRI, ya di citra otaknya ini, itu ternyata orang-orang yang pecandu alkohol itu, otak depannya itu bagian selaput abu-abunya atau gray matter, itu mulai tipis atau hilang bahkan. Ya. Jadi otak kita itu ada yang disebut gray matter, ada white matter. Ada yang abu-abu, ada yang putih gitu ya. Nah, yang abu-abu ini adalah tempat badan dari sel saraf otak berkumpul. Badan sel saraf. Kalau yang putih itu dia ekornya, tonjolan-tonjolannya. Nah, yang dilihat di sini adalah justru di tempat badan sel saraf otak berkumpul itu, di gray matter itu hilang atau menipis. Itu yang menyebabkan disebut sebagai atrofi kortikal. Ya, kortikal itu adalah permukaan otak kita. Keseluruhan ini korteks namanya. Ya, di permukaan. Itu atrofi dia, mulai menyusut. Itu contoh bagaimana seorang yang alkoholik ternyata didapatkan seperti itu. Bagaimana kalau di PET scan? Nah, kalau di PET scan, itu bisa dilihat orang-orang yang menggunakan alkohol itu dilihat bahwa aktivitas otak depannya itu kurang. Itu bisa dilihat ketika dimasukkan satu zat ya yang bisa dilihat ketika di scan lewat teknik ini PET scan, itu dinilai kalau kita lihat secara kasarnya di sini kuning-kuningnya ini ya. Yang kuning-kuning ini itu menandakan dia bisa diserap di situ, bagus ya. Orang yang normal metabolisme gula ini yang dilihat ya. Untuk indikator aktivitas otak depan itu metabolisme gula. Nah, karena otak kita itu butuh dia asupan karbohidrat ya. Karena apa yang kita makan itu kan nanti kebanyakan semua diolah menjadi glukosa. Nah, glukosa itu akan sangat penting pada fungsi otak kita. Nah, ketika dia dinilai seorang yang alkoholik itu metabolisme gulanya lebih rendah ya. Kuning-kuningnya itu kurang. Ya, terutama di bagian atas itu, frontal. Itu kurang. Ini ya. Ini sedikit kuning-kuningnya. Kalau yang subjek atau orang yang normal, itu kuning-kuningnya ini banyak. Artinya metabolisme gulanya bagus, tinggi. Artinya di sini aktivitas otaknya bagus. Kalau yang di sini aktivitas otaknya, otak depannya itu kurang. Ya, ini otak depan ya, yang di atas-atas ini. Nah, bagaimana dengan itu tadi alkoholik, memang dia pengguna berat alkohol. Bagaimana dengan penggunaan alkohol yang dalam tanda kutip ringan-ringan saja lah. Mungkin mereka bilang cuma 2% atau sekian persen. Atau yang disebut sebagai social drinker, peminum sosial. Nah, tetap ada gangguan fungsi mentalnya. Ini sudah diteliti oleh Dr. Parker dan kawan-kawan ya dalam kesehatan masyarakat. Mereka meneliti ternyata kemampuan berpikir abstrak laki-laki maupun perempuan yang bekerja ya sebagai karyawan itu kemampuan kognitifnya ya, kemampuan berpikir abstraknya itu berkurang ketika dinilai walaupun hanya mereka menggunakan alkohol dalam jumlah yang sedikit atau kecil. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu hamil ya? Ketika mereka mengkonsumsi alkohol ya, ini saya perhatikan juga mulai banyak ya.
di kota, di kampung pun tempat saya tugas, ya banyak juga yang konsumsi ini alkohol, ibu-ibu ya, ibu-ibu muda terutama. Mereka pakai alkohol selama kehamilan itu punya efek yang namanya sindroma alkohol pada janin, fetal alcohol syndrome ya. Jadi nanti kelak bayinya ini lahir, dia punya pertumbuhan yang buruk ya, dari sejak dalam kandungan bahkan sesudah dilahirkan. Dia akan punya masalah perilaku, masalah perhatian ya, tentu akan mengganggu nanti proses dia belajar. Ya, masalah dengan proses pikirnya, bagaimana dia berkata-kata, pembicaraannya, itu semua punya dampak ya jangka panjang dari ibu-ibu hamil yang menggunakan alkohol. Nah, bagaimana dengan kafein? Ini juga obat yang secara sosial disahkan. Nah, kafein ini juga merusak fungsi otak depan, Bapak Ibu sekalian, adik-adik ya. Dia punya efek yang luas pada otak. Apa dampaknya? Nah, kafein ini dia akan berdampak atau fokusnya itu adalah pada sistem komunikasi otak atau sinapsis ya. Jadi sel-sel otak kita itu sama seperti kalau kita ini media sosial kan, kita punya media sosial terhubung. Nah, otak kita juga punya perhubungan di sini, komunikasi. Itu yang dinamakan sebagai sinaps ya. Kontak antara sel-sel saraf. Nah, kafein ini dia mempengaruhi sistem komunikasi otak. Nah, kita belajar sedikit ya fisiologi atau ilmu faal. Sel-sel otak itu berkomunikasi satu sama lain melalui satu bahan kimia yang namanya disebut sebagai neurotransmitter. Nah, ini adalah bahan-bahan kimia, dia sebagai penghubung transmisi antara sel-sel saraf atau neuron. Ya. Nah, efek kafein ini adalah dia pada neurotransmitter itu, yaitu ada beberapa neurotransmitter di dalam tubuh manusia yang terutama dipengaruhi oleh kafein ini ada 3, yaitu asetilkolin, adenosin, dan dopamin. Nah, kafein ini dia punya efek mengacaukan keseimbangan dari bahan-bahan kimia otak ini. Ya. Nah, jadi asetilkolin, adenosin, dan dopamin ini diperlukan memang dalam tubuh kita. Nah, tetapi ketika kafein ini masuk, maka keseimbangannya mulai terganggu. Yang satu ditingkatkan, yang satu direm atau ditahan. Jadi seperti itu, keseimbangannya akan terganggu. Yang satu jadi berlebihan, yang satu jadi kurang. Nah, ini agak mengejutkan bahwa ternyata ini penelitian di dalam jurnal Psychological Reports ya. Penyakit-penyakit psikiatrik itu pun dikaitkan dengan kafein ya. Jadi kafein ini bukan hanya punya efek, tapi dia juga punya hubungan sebab akibat ya. Etiological relationship. Jadi ada hubungan sebab akibat, kausal ya, hubungan sebab akibat, dan juga baik yang digunakan secara biasa maupun yang memang penyalahgunaan sudah berlebihan ya. Use and abuse. Itu ada kaitannya dengan berbagai jenis, kalau dalam kedokteran kejiwaan itu ada yang disebut ansietas ya, kecemasan. Ya, ansietas neurosis, psikosis, dan skizofrenia. Ya, itu semua ada kaitannya juga dengan seorang yang pasien-pasien yang ini yang bukan rawat inap ya, pasien-pasien psikiatrik yang kronis. Ketika mereka dinilai, diteliti, apa yang mereka gunakan, mereka konsumsi di rumah ketika tidak dirawat inap, ternyata mereka pakai ini kafein ya, menggunakan kopi ya, kafein baik sebelum dia didiagnosis penyakit psikiatrik maupun sesudahnya. Itu punya efek ternyata kafein ini terhadap penyakit-penyakit ini. Baik efek samping maupun ada tadi efek sebab akibat tadi. Nah, ini ya. Dampak yang lain adalah pada sindroma depresi.
Nah, kafein dan depresi ini punya hubungan sebab akibat juga, ya. Ada kaitannya. Tadi terhadap dopamin, ya. Dopamin itu akan ditingkatkan, ya, ketika kita konsumsi kafein. Padahal depresi ini adalah berkaitan dengan kadar dopamin di dalam otak depan yang berlebihan. Nah, jadi ketika dopamin ini keseimbangannya terganggu dalam tubuh kita, kadarnya, nah tentu saja akan muncul gejala-gejala depresi ini. Nah, bagaimana cara atau mekanisme kafein merusak otak depan ini? Yang pertama adalah dia membuat kecanduan, ya, ketergantungan. Makanya ada istilah kopi pagi dulu. Nah, jadi artinya dia tiap pagi memang harus butuh itu. Ya, seperti itu contoh bahwa dia mulai ada ketergantungan. Kemudian dia bisa punya efek withdrawal atau reaksi candu. Ya, artinya di sini kalau dia nggak pakai itu, nggak minum kopi, ya, maka dia rasa sakit kepala, rasa lemes, ya. Itu adalah efek dari gejala penarikan dari atau withdrawal pada otak akibat dari kafein ini. Kemudian bisa menyebabkan atau memperburuk penyakit psikiatrik tadi dalam penelitian jurnal tadi, ya. Dia menyebabkan atau memperburuk penyakit psikiatrik. Kemudian melemahkan kinerja fisik dan mental justru, ya. Jadi seharusnya kalau dia nggak pakai kopi itu harusnya kinerja fisiknya lebih optimal. Tapi karena sudah ketergantungan, justru lama-lama akan diperlemah. Dia punya performance, penampilan kinerja baik secara fisik maupun secara mental. Dan kopi ini jelas mengganggu tidur, ya. Orang yang minum kopi itu pola tidurnya sudah tidak benar, ya. Sudah terganggu kualitas tidurnya. Ya, tinggal sedikit lagi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini masalah potensi lainnya dengan kafein. Kafein itu bukan cuma pengaruh pada kesehatan mental, tapi juga pada penyakit-penyakit lain pun risikonya ditingkatkan. Kanker ginjal, kanker payudara, rahim, kandung kemih, ini adalah contoh-contoh yang dari berbagai penelitian di seluruh dunia itu punya kaitannya juga dengan konsumsi kafein. Kemudian juga ibu hamil yang minum kopi, itu melahirkan bayi-bayi dengan berat badan lahir yang rendah. Kemudian tekanan darah itu naik, ya. Paling tidak 3-5 mm Hg. Tentu makin banyak, makin tinggi konsumsi kafeinnya, dosisnya makin tinggi lagi. Kemudian juga punya pengaruh terhadap kesehatan jantung, ya, berdebar-debar, palpitasi, gangguan irama jantung, juga terhadap kesehatan pencernaan, produksi asam lambung yang meningkat, sehingga terjadi penyakit-penyakit reflux gastroesofageal, ya, jadi GERD. Ya. Kemudian juga penyakit-penyakit satu gejala-gejala seperti sindroma pramenstrual itu akan lebih bermakna kejadian ini ketika dia pakai kafein. Ini juga, ya, kafein itu punya pengaruh tadi, ya, neurotransmitter itu ada yang disebut sebagai asetilkolin, ya, selain juga dopamin. Nah, ketika minum kopi itu ibaratnya yang harusnya kita otak itu ada yang punya sistem rem. Rem itu artinya seperti mobil kita kan kalau ada bahaya, nah kita rem aja, tahan dulu, nah, ntar nabrak, ya, baik orang lain maupun kendaraan yang lain. Itu rem, otak kita juga punya sifat rem. Nah, kafein itu dia punya efek ternyata menstimulasi otak sehingga remnya ini jadi blong. Seperti itu, ya, karena tadi dampaknya terhadap neurotransmitter tadi itu berkurang. Artinya remnya itu jadi blong, loss. Itulah sebabnya orang-orang peminum kopi, ini juga saya perhatikan ke teman-teman saya lah, dokter-dokter lain, ya, yang minum kopi, ketika dia sama-sama minum kopi gitu, ya, itu seringkali remnya ini blong, dalam tanda kutip lidah lepas. Jadi dia mulai kata-kata yang menghujat, kata-kata serampangan, saling menentang, gosip dan sebagainya.
Itu ternyata ada. Ini kaitannya yang menarik. Bagaimana kafein bukan hanya pengaruh secara fisik, tapi juga terhadap otak kita. Sekarang rokok. Ini yang terakhir. Pengerusakan nikotin pada otak depan. Sama dengan kafein tadi, nikotin pada rokok ini juga merupakan efek perangsang stimulan pada sistem saraf. Itulah sebabnya juga harus dihindari. Apa saja yang terpengaruh buruk? Kualitas tidur, performance, penampilan, kinerja, ya, pengendalian stres, itu juga sangat dipengaruhi oleh seorang yang merokok ini. Ya. Juga pada ibu hamil. Ya. Jadi kita lihat ibu hamil ini kalau dia konsumsi ganja, kafein, alkohol, rokok, itu semua pengaruh kepada fungsi otak dari janin bayi yang dikandungnya. Bahkan dampaknya adalah sampai seumur hidup dari bayi ini kelak. Ya. Nah, ini saya mengutip dari seorang yang hikmat, Raja Sulaiman. Dia berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi menjaga, yang dimaksud di hati di sini adalah pikiran kita juga. Ya. Menjaga pikiran kita dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Nah, dalam buku Pikiran, Karakter, dan Kepribadian, Ibu White ini menulis, semua orang harus merasa perlunya menjaga. Alamiah moral tetap kuat, oleh senantiasa berjaga-jaga. Seperti prajurit penjaga yang setia, mereka harus menjaga benteng perlindungan jiwa. Jangan pernah merasa bahwa mereka boleh mengendorkan kewaspadaan mereka sesaat pun. Jadi Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, kita harus jaga otak kita, pikiran kita itu seperti seorang prajurit penjaga benteng. Ya. Jangan sampai ditembus oleh musuh. Ya. Kita harus lindungi jiwa kita, pikiran kita ini. Moral kita itu alamiahnya harus tetap kuat. Dan kita harus tetap jaga waspada. Sampai sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Luisa. Terima kasih, Dok. Wah, banyak insight-insight baru juga ya. Oke, kita akan buka sesi tanya-jawab. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, silakan bisa lewat chat box ditanyakan. Sebelumnya, Dok, aku mau, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Aku bacain ya, Dok. Oke, ini ada pertanyaan pertama. Dok, saya punya sakit lambung dan dikasih salah satu obatnya Ranitidin. Kalau obat ini ternyata ada efek samping untuk otak, ada suggestion lain, obat lain, contohnya mungkin obat-obatan tradisional untuk lambung, Dok. Ini aku bacain dulu, apa dokter mau langsung jawab? Maaf, jadi bagaimana? Pertanyaannya untuk obat lambung, selama ini dikasih Ranitidin. Iya, Ranitidin, iya. Nah, apakah ada suggestion obat lain, Dok? Misalnya obat-obatan tradisional, herbal gitu ya? Iya, terima kasih untuk pertanyaan yang baik ini. Jadi, kalau ada gangguan kesehatan, menimbulkan keluhan pada tubuh kita, misalnya tadi yang disampaikan oleh penanya terhadap saluran pencernaan atau sistem pencernaan, maka kita harus cari tahu dulu penyebabnya. Gitu. Kenapa saya muncul keluhan ini? Ya, keluhan pencernaan, misalnya perih, ulu hati, rasa tidak nyaman, sendawa, ataupun apa sajalah keluhan saluran cerna ya. Dispepsia itu ya, sindroma dispepsia itu paling sering. Maka
cara pertama atau urutan pertama adalah cari tahu dulu kenapa sampai muncul itu. Perhatikan bagaimana pola diet kita, makanan kita, pola makan. Apakah yang kita makan ini sudah benar ataupun cocok untuk pencernaan kita, jamnya, keteraturannya, ya. Kemudian mungkin penyebab yang lain, oh ada bahan-bahan yang kalau kita konsumsi itu mencetuskan itu sakit perutnya. Misalnya bahan-bahan yang pedas atau yang terlalu merangsang, bumbu-bumbu penyedapnya dan sebagainya. Ya, itu contoh. Atau penyebab yang lain misalnya, oh kalau saya cemas atau saya terlalu banyak stresor yang menyebabkan saya jadi distres. Nah, itu semua dampaknya bisa ke saluran cerna, asam lambung. Itu contoh-contohnya. Jadi cari tahu dulu penyebabnya. Itu tadi akar masalahnya. Jadi ya. Ya. Jadi yang diobati akarnya ya, bukan. Iya, obati akarnya, cabut akarnya. Artinya cabut di sini kita modifikasi pola hidup kita itu. Kita perbaiki mana yang salah. Dan kita biasakan lagi itu menjadi suatu pola hidup begitu. Jadi yang pertama cari tahu penyebabnya, yang kedua perbaiki yang salah tadi, dan yang ketiga jadikan itu sebagai kebiasaan. Pola hidup ya dok. Pola hidup. Baru kita akan tercapai nanti tujuan kita sehat. Itu. Jadi saya nggak kasih saran itu pilih obat lain. Jadi karena kembali ke holistic health ya dok. Iya. Tidak ada. Nah, kalau untuk herbal ya itu hanya untuk mensupport. Ya, tadi kan pertanyaannya ada dua kan. Yang kedua tadi apa? Ada nggak saran untuk yang tradisionalnya? Ya ada ya. Jadi ketika ada gangguan muncul, ya itu bisa beberapa yang cukup mujarab ya. Ketika kita asam lambung itu berlebihan, kita harus tambahkan makanan atau bahan-bahan herbal tadi, tumbuh-tumbuhan yang bersifat alkalin. Artinya yang dia mencoba untuk menetralkan asam lambung itu. Asamnya. Lebih naik lagi asam lambungnya yang tadinya berlebihan jadi normal lagi. Itu adalah contohnya misalnya ya, kentang. Ya, kentang dan kol misalnya. Atau kentang dengan atau kol dengan wortel, itu bisa, itu kan selalu ada kentang wortel, itu kan selalu dibuat sop kan kalau di pasar tradisional dan sering ada di kulkas kita. Nah itu kalau diparut-parut saja atau diperas saja begitu dimakan mentah ya, bukan dimasak. Itu sarinya itu sudah bisa menetralkan asam lambung. Kol, wortel, kentang. Itu yang saya belajar. Dok. Iya, diparut, diperes. Kan nggak banyak-banyak. Kalau satu kentang itu paling cuma dapat berapa sendok. Oh, jadi airnya dok ya? Airnya, sarinya. Iya. Oke. Nah, kalau wortel juga bisa. Atau kol. Sama-sama dia punya sifat alkalin. Tapi ingat, itu hanya untuk mensupport ya. Mendukung penyembuhan. Ketika kita ada keluhan entah karena kita salah makan atau apa muncul ya, meskipun kita pola hidup sehat kadang-kadang juga ada kejadian ya kita lalai satu hal. Nah, itu kita bisa gunakan itu. Kembali lagi ke akarnya yang harus dicabut ya. Iya, itu. Ya. Nah, yang lain contoh mungkin bisa saya tambahkan minyak zaitun ya. Minyak zaitun itu juga dia menetralkan asam lambung. Ketika terjadi hiperasiditas, ya perut kita rasanya begah gitu, aduh nggak nyaman, kembung. Nah itu jangan langsung lari ke obat, ya. Diminum aja gitu. Iya, minyak zaitunnya 1 sendok makan aja, itu cepat sekali dia rasanya nyaman perut langsung. Ya. Oke. Aku kan kalau di supermarket gitu dok suka lihat olive oil itu ada yang extra light, ada yang macam-macam jenisnya. Itu yang mana apa sama aja efeknya atau beda tuh dok? Iya, kalau yang dikonsumsi yang buat kita langsung masak, misalnya di campuran salad itu
atau tadi buat obat mendukung penyembuhan itu menurut saya sih yang extra virgin ya, extra light Oh, maksud extra saya gitu. virgin. Dia Oh, extra light. lebih ringan lah. Lebih ringan. Oke. Rasanya Oke. juga lebih cocok kalau buat saya sih. Nanti mungkin tanya ke ahli gizi juga itu gimana Iya, yang iya. lain-lain jenis lain ya. Oke, Dok, ini ada pertanyaan nih, Dok. Unik juga Iya. nih. Kenapa kalau saya pusing malah minum kopi jadi sembuh? Terus kenapa kopi melancarkan BAB? Baru Iya. dengar sih, Dok, cuma Pertanyaannya, seru juga kenapa nih kalau case-nya. saya pusing, kenapa saya minum kopi jadi hilang Sembuh. pusingnya? Ya. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang kafein itu dia punya efek stimulan. Jadi walaupun dia mild, stimulan yang ringan lah ya atau moderat lah, sedang ya. Bukan stimulan yang berat atau keras seperti ekstasi ya, obat-obatan yang memang dia perangsang kuat itu, bukan. Tapi dia memang perangsang yang atau stimulan itu yang ringan sampai moderat. Nah, ketika kita konsumsi kafein itu, stimulan ini bekerja, efek stimulasi ke otak itu. Makanya dia seperti kita jadi lebih energik, ya, lebih bertenaga, lebih fokus. Kelihatannya seperti itu ya. Nah, lebih berenergi ya. Makanya pusingnya itu sepertinya hilang ya. Pusingnya hilang. Tapi, nah ini yang saya mau katakan bahwa efek kafein itu adalah dia bersifat palsu ya. False energy. Ya. Energi palsu. Karena apa? Ketika efek kafeinnya ini habis, ya, maka tubuh akan lebih lemah lagi, ya, dan dia akan merasa perlu lagi untuk mengkonsumsi lagi itu kafein itu. Itulah sebabnya dia jadi sifat candu, adiksi. Ini yang orang kurang sadari, ya. Tiap pagi ketika dia mau mulai aktivitas, kopi dulu pagi. Nah, itu karena dia merasa memang butuh itu. Kalau nggak pakai itu dia pusing, itu tadi ya, seperti penanya tadi. Nah, ketika dia pusing, dia pakai lagi, nah, dia hilang memang pusingnya. Tapi suatu waktu muncul lagi kan pusingnya, besoknya lagi atau dia merasa lemah lagi kalau nggak minum kopi itu. Jadi seperti itu, putar terus. Nah, dampaknya jangka panjang adalah sistem saraf pusat kita akan dibuat ekstra kerja keras. Setiap saat, setiap hari, dia harus dipacu, distimulan oleh efek kafein ini. Satu saat, ya namanya juga mesin, seperti tubuh kita ini ibarat mesin, ada satu bagian yang terus distimulan, maka akan ada dampaknya. Satu waktu akan ada kerusakan. Ya tadi, bisa ke jantung, efek potensial dari kafein itu ke jantung, bisa ke kanker, ya itu sudah ada penelitian-penelitiannya. Jadi jangka panjang pun tetap ada dampaknya. Jadi kalau kita sudah tahu lebih besar risikonya daripada manfaatnya, lebih baik kita hindari itu. Ya, caranya adalah hindari, punya kemauan, tekad untuk tidak memakai itu. Jadi aku memang pernah dengar sih, Dok, nih dikoreksi kalau salah ya, Dok. Iya. Jadi memang kalau katanya sih sebenarnya pusingnya itu karena efek addiction tadi gitu, Iya. addiction dari kopi. Jadi pada saat kita nggak mengkonsumsi, kepusingan itu adalah kita minta Iya. otak kita itu minta si kopi ini gitu ya, Dok. Betul, Jadi itu pada tadi. saat nggak dikasih asupan, jadi Pusing. dia minta. Itu yang namanya gejala reaksi candu atau withdrawal. Okay. Tadi withdrawal, gejala penarikan. Ketika efek kafein ini ketika kafein ini ditarik, artinya tidak dipakai, tidak digunakan. Nah, tubuh minta. Ya, itu gejalanya adalah dia pusing, lelah, lemas, tidak konsentrasi. Itu contohnya ya. Terus, jadi benar itu. Dibilang ini kopi melancarkan BAB. Iya, memang
saya belum begitu jelas ya, apa sih dampaknya terhadap sampai ke pola buang air Pencernaan besar. gitu ya. Ya, jadi kalau yang membuat lancar buang air besar itu sebenarnya terutama adalah serat. Serat ya. Serat kita kalau konsumsi cukup, kita akan lancar buang air besarnya. Seperti itu sih. Jadi tidak ada hubungan langsung sih sebenarnya kafein ini dengan, setahu saya, dengan pola buang air besar. Tapi dia punya dampak terutama itu tadi ya, terhadap Adiksi itu ya. kesehatan mental tadi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini ada dari Agnes Mona Lisa. Saya mengkonsumsi baking soda sebelum tidur dan bisa menenangkan perut. Apakah aman untuk diminum rutin, Dok? Dia ini dosisnya setengah sendok makan ditambah setengah gelas air. Iya. Kalau baking soda itu kan dia mengandung natrium ya. Biasanya rumus kimianya atau senyawanya itu natrium karbonat lah, ya, semacam itu. Jadi yang sering dibuat untuk kue-kue juga ya, atau bahan-bahan yang lain. Kalau menurut saya bahan-bahan ini tetaplah tidak aman ketika dikonsumsi ya, menurut saya ya. Jadi yang lebih aman adalah kenapa harus gunakan itu untuk menenangkan perut ya. Kalau mau tidur tadi seperti penanya tadi. Caranya adalah atur saja pola makan kita supaya kita mendapatkan kualitas tidur yang baik. Tenang perut kita. Betul tadi memang supaya menenangkan itu, kalau kita mau tidur, perut kita juga harus tenang memang. Tapi caranya adalah kita harus tahu fisiologinya. Nah, makan malam terakhir itu setidaknya 3-4 jam sebelum kita tidur, berangkat tidur. Itu akan tenang perut kita. Lambung dan usus kita akan dia kesempatan istirahat, sudah tidak bekerja untuk menggiling, memproses, mencerna makanan, itu butuh waktu 3-4 jam. Itulah sebabnya makan malam terakhir kita itu, kalau tidur jam 9 atau jam 10, paling enggak jam 6, jam 7 itu sudah paling terlambat kita makan. Dan makannya juga yang porsinya yang ringan. Bukan yang porsi berat. Karena kita sudah mau tidur, bukan mau kerja kan? Kalau kita mau kerja, kita memang perlu makan pagi yang berat, porsi yang seperti raja lah. Tapi kalau yang tadi malam, itu memang porsi seperti, maaf saya katakan, seperti budak, seperti pengemis, porsi ringan. Artinya memang jangan dibalik, kalau malam yang porsi yang berat, nanti yang pagi yang hanya porsi ringan. Kebalik, ya, karena kita cuma mau tidur. Itu supaya kita tenang pada waktu mau tidur. Itu contohnya supaya tenang tanpa bahan-bahan apapun. Jangka panjang ada dampaknya baking soda itu, ya. Itu paling sering nanti dia terhadap mineralisasi tulang. Ya. Coba baca cari Berarti tahu apa ya. tuh, Dok? Kayak Soda. pengapuran gitu ya, Dok? Iya, yang minuman-minuman bersoda itu, ya. Namanya aja baking soda, atau yang minuman ringan yang sampai dia jadi ada gasnya itu, bergas minuman itu ya, itu dampaknya adalah ke osteoporosis jangka panjang. Itu sudah ada penelitiannya. Anak-anak yang mengkonsumsi minuman bersoda itu jangka panjangnya nanti adalah pengeroposan tulang. Itu salah satu contohnya. Oke, terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Aprilina Awing. Terima kasih, Dok. Saya sudah merasakan sendiri dampak dari mengubah pola makan terhadap kekambuhan gastritis erosif yang sudah dialami 1 tahun terakhir. Biasanya setiap bulan opname dan ini udah 4 bulan mengubah pola makan dan nggak pernah sakit lagi. Namun yang mau ditanyakan bagaimana dengan pasien psikosis akut yang harus konsumsi psikofarmaka oleh psikiater. Bagaimana cara mencari akar permasalahan
Kemudian mungkin tidak orang tersebut lepas dari obat. Kebanyakan psikiater menyarankan obat itu terus diminum untuk jangka panjang. Iya, ini pertanyaan yang menantang ya, karena seorang penderita psikosis akut sudah terjadi ini gangguan, ya, mental disorder, gangguan mental sudah terjadi ini, ya, bahkan sudah menyebabkan dampaknya ya, mungkin dia sudah tidak bisa mengatur dirinya, bagaimana dia mandi atau apalagi dia bekerja, ya itu sudah tadi dikatakan akut kan, dia harus segera dapat pertolongan karena sudah dampaknya luas ini, berat. Ya, mungkin dia mengamuk atau dia hanya diam saja tidak melakukan apa-apa atau sudah ada gangguan kebersihan, ya dia sudah pakaiannya nggak diganti-ganti atau dia sudah kumpul-kumpul sampah, pikirannya sudah ada halusinasi dan sebagainya, itu sifatnya akut memang. Nah tentu saja kalau saya seorang praktisi medis, dia membutuhkan pertolongan, ya dibantu dulu obat-obatan, ya dipakai saja itu obat-obat dari tadi dikatakan psikofarmaka tadi, ya pakai untuk dia punya menekan atau mengurangi atau memperbaiki gejala-gejala tadi, ya daripada kan kita timbang-timbang ini antara risk and benefit, ya kita timbang dulu, oh ini ada manfaatnya, benefitnya lebih besar walaupun ada risikonya tadi. Nah sambil kita cari tahu dulu seseorang yang sampai dia jatuh dalam mental disorder, tentu harus kita cari tahu juga tadi akar penyebabnya. Stresor apa yang membuat dia sampai terjadi. Ya, itu setiap mental disorder ada faktor pencetusnya. Itu yang disebut sebagai stresornya itu. Ya, stresornya apa dia sampai terjadi itu? Nah, itu harus dikomunikasikan dengan dokternya, dokter psikiatriknya, psikiater ataupun dengan di lingkungan keluarga itu harus dicari tahu, komunikasikan apa yang terjadi pada individu ini, stresor apa yang menyebabkan dia sampai terjadi seperti itu. Dan kunci utamanya adalah kasih, ya. Kasih itu kasih sayang. Itu yang terutama bagaimana bisa memulihkan kembali kondisi seseorang yang sakit mental ini. Ya, dalam bentuk apa? Perhatian, kata-kata, sikap kita, perilaku kita, bagaimana kita melakukan sesuatu yang baik buat dia, ya. Itu sangat erat kaitannya dengan pemulihan kesembuhan dia. Ya, pendekatan kita itu jauh lebih baik daripada obat-obatan manapun, ya. Kasih sayang dari keluarga terutama itu bisa membantu dia bisa pulih lagi. Barangkali itu saja jawaban saya ya. Terima kasih dok. Ini ada beberapa pertanyaan soal obat dan suplemen. Aku jadiin satu nih dok ya. Jadi ada yang bertanya tentang vitamin, obat-obatan vitamin-vitamin itu sama suplemen, bagaimana efeknya, sama apple cider vinegar itu gimana kalau diminum dengan dosis kecil setiap hari untuk mengempeskan perut buncit katanya. Oke, itu dulu dok. Ya, pertanyaan yang bagus nih. Ya, yang pertama dulu. Saya tidak menganjurkan ya untuk vitamin ataupun mineral ataupun suplemen yang dikonsumsi ya sebagai tambahan dari makanan sehari-hari kita. Itulah sebabnya disebut sebagai food supplement kan. Jadi tubuh kita itu sudah ajaib sebenarnya ya. Ada yang disebut sebagai vitamin and vitamin interaction atau vitamin to mineral interaction. Jadi ada interaksi sebenarnya di dalam tubuh kita antara vitamin dengan vitamin. Kan ada macam-macam vitamin. A, B, C, D, E, vitamin K. Mineral juga begitu kan ada macam-macam. Seng, zat besi,
apalagi ya, belum lagi yang asam folat dan sebagainya, mineral-mineral yang trace elemen itu ya, unsur-unsur yang mendasar tadi. Nah, tubuh kita itu sudah bisa atur sebenarnya. Ketika kita pakai suplemen atau tambahan, itu akan membuat tubuh kita jadi terpengaruh itu interaksinya tadi. Saya kasih contoh ya. Misalnya suplemen vitamin D. Kan sering ya orang pakai. Sekarang ini orang tahu manfaat vitamin D. Nah, tapi karena mau gampang saja daripada berjemur, takut kulitnya hitam atau apa, pakai aja suplemen kan lebih mudah, tinggal glek saja. Nah, tapi tubuh kita tadi punya interaksi. Ketika kita konsumsi vitamin D itu, ya apalagi dosis yang cukup tinggi, ya, ataupun setiap hari itu kan akan akumulasi dalam tubuh kita. Itu akan membuat interaksi atau efek kepada vitamin yang lain atau mineral yang lain. Vitamin to vitamin or vitamin to mineral. Jadi contohnya adalah kepada kalsium. Nah, ini kalau vitamin D. Nah, vitamin D itu akan membantu penyerapan kalsium. Nah, dampaknya kalau orang yang minum vitamin D, kadar kalsiumnya jadi kelebihan. Hiperkalsemia itu bisa. Itu jangka panjang dia akan mempengaruhi fungsi otot dan juga fungsi jantung dan tulang ya. Seperti itu contohnya. Jadi dan juga ke paratiroid ya. Kelenjar paratiroid itu juga dampaknya dari kalsium tadi. Nah, itu contoh dari vitamin D. Vitamin C juga hal-hal yang sederhana juga ya. Ketika vitamin C dikonsumsi, memang tubuh akan bereaksi dia. Kalau kelebihan dia akan dilarutkan dalam air dan dibuang lewat air seni kita. Tapi dia juga akan mempengaruhi yang lain, yaitu zat besi misalnya ya. Zat besinya jadi kurang diabsorpsi, diserap karena konsumsi vitamin C. Itu contohnya. Ya, makanan yang harusnya kita konsumsi mengandung zat besi, karena dia ada bercampur dengan vitamin C, dia tidak diserap dengan baik. Itu contohnya ya. Nah, jadi saya anjurkan tidak menggunakan itu. Dan sudah ada penelitian ya di Amerika Serikat, mereka yang bukan hanya sebagai konsumer, pengguna suplemen yang banyak tertinggi di dunia ini, tapi juga mereka produsernya memang di sana. Nah, diteliti sebenarnya seberapa sih manfaat dari segala macam suplemen vitamin mineral ini terhadap kualitas dan rentang hidup mereka. Ini penelitian besar-besaran ini. Ya. Ternyata diteliti baik kualitas hidup maupun harapan hidup ya, rentang hidup mereka itu tidak signifikan membaik atau bertambah dengan penggunaan suplemen ini. Jadi artinya mau pakai suplemen maupun enggak ada dampaknya. Artinya di sini nggak ada gunanya sebenarnya suplemen itu, Bapak Ibu sekalian. Itu ya saya sebagai seorang praktisi kesehatan, terutama lewat pola hidup, kita tidak menganjurkan seperti itu. Ya, makanlah dari sumber-sumber alamiahnya dan bervariasi, gitu ya. Pertanyaan kedua tadi, apple vinegar itu ya, cuka apel ya, kan? Iya. Nah, saya tidak menganjurkan juga itu, walaupun hanya sedikit. Ya. Mengapa demikian? Ya, kalau mau mendapatkan manfaat yang optimal dari apel, makanlah yang utuhnya, apelnya sebenarnya, dan dalam kondisi yang sesegar mungkin. Nah, ketika dia dibentuk menjadi cuka, itu sebenarnya dia sudah terjadi proses fermentasi di situ. Ya, fermentasi. Jadi segala sesuatu yang sudah difermentasi seperti itu, menurut saya tidaklah baik ya untuk kesehatan kita. Ya, jadi dia mengandung juga yang seperti juga tape atau apalah ya, tape uli atau apa, tapenya itu kan fermentasi. Ya, itu biar bagaimanapun dia sama efeknya seperti alkohol sebenarnya. Ya, jadi mempengaruhi juga kesehatan otak depan. Jadi
punya sifat adiksi juga. Itu. Tadi ya dia katakan, walaupun dosis kecil, tujuannya untuk mengempeskan perut ya. Jadi itu juga bukan itu jalan keluarnya. Kalau mau kempeskan perut, mungkin kita bisa belajar nanti weight management, bagaimana manajemen berat badan ya. Bukan Mungkin bisa lewat. ikut olahraga bersama Smile Center. Nah, itu contohnya. Iya, ya. Jadi bukan lewat itu tadi fermentasi dari apel itu. Karena jangka panjang tetap ada efeknya. Dia punya sifat kecanduan ya. Seperti itu juga ada. Oke, terima kasih, Dok. Ini pertanyaan terakhir ya, Dok. Iya. Ada dari Elita Johanna, dia berkunjung ke THT, terus sebelumnya belum pernah ada alergi dan nggak pernah minum obat alergi, terus dari THT dikasih obat cetirizine hydrochloride. Iya. Terus jadinya kulit sangat gatal dan luka-luka. Kemudian dia ke dokter lain, terus dikasih cetirizine HCI, tapi perlahan gatalnya hilang dan nggak ada keluhan lagi di kulit. Kenapa bisa seperti itu, Dok? Ini obat yang berbeda ya, Dok? Yang hydrochloride itu, sama HCI ini. HCl atau HCI? Itu sama sebenarnya. Kelihatannya salah baca, bukan HCI, itu HCl. L-nya huruf kecil. Oke. Dibaca I. Jadi sebenarnya sama itu kandungan obatnya, baik yang diresepkan oleh dokter THT pertama maupun yang kedua. Ya. Cuma kenapa yang waktu pertama itu masih gatal, ya mungkin saya nggak tahu perjalanan penyakitnya. Kemungkinan juga memang pada waktu itu masih ada pencetusnya, sehingga terjadi alergi ataupun yang membuat wujud kelainan kulit tadi ya, sehingga diberikan obat tadi. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah efek sampingnya terutama ya. Jadi cetirizine adalah satu jenis obat antihistamin. Tadi saya masukkan juga dalam slide saya, antihistamin. Dia termasuk golongan antihistamin ya, untuk anti alergi. Kalau lihat di kemasan obatnya, dia ada huruf K, pakai huruf K dan dikasih warna merah. Apa artinya label obat itu K? Keras. Ya. Jadi dia sama seperti golongan obat antibiotik yang lain pun ya. Tapi dia memang bukan antibiotik, tapi dia termasuk golongan obat keras. Kenapa dia keras? Karena dia punya efek samping tentu yang berbahaya atau berpotensi membahayakan. Nah, kalau untuk kasus yang dialami oleh ibu ini atau adik ini ya, dia harus pakai anti alergi ini. Memang caranya adalah tadi akar masalahnya apa ya. Kalau dia alergi, tentu saja dia harus menghindari alergennya ini. Ya, pencetus alerginya ini. Entahkah dia lewat udara dingin, debu, makanan, ataupun kecapean atau apa ya yang menyebabkan dia muncul alergi ataupun asma atau sejenisnya sehingga dia perlu obat-obat seperti ini ya. Jadi sebenarnya adalah hindari alergennya. Itu sih yang terbaik sebenarnya. Tapi kalaupun itu tidak, ya timbang-timbang lah mana manfaatnya ya. Apakah baik terus ini diminum atau tidak, karena tetap namanya obat ada efek samping ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih, Dok. Oke, teman-teman, kalau masih ada pertanyaan lain? Kayaknya udah nggak ada, Dok. Iya. Terima kasih atas pencerahan-pencerahannya, Dok. Terima kasih. Ya. Nanti kita boleh share ya, Dok, slide-nya ke teman-teman peserta. Iya, siap ya. Jadi supaya nanti bisa dibaca-baca lagi. Ya, buat teman-teman kita akan share slide-nya dokter, dan kalau ada pertanyaan lain boleh di chat ke kita, nanti kita akan share kontak number-nya, nanti kita akan sampaikan ke Dokter Sandy juga untuk follow up pertanyaan-pertanyaannya teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman
atas partisipasinya dalam seminar kita hari ini. Kemudian bagi teman-teman yang mau mendukung kegiatan Smile Center, kami bisa lewat BCA 899-036-2255 atas nama Beatrice Eka Putri, atau bisa lewat scan QR code yang ada di sini. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu mendoakan Smile Center. Sampai jumpa di seminar selanjutnya 2 minggu depan yang akan dibawakan oleh Bapak Dolfo. Nanti kita akan kirimkan juga flyer untuk seminar selanjutnya. Dan teman-teman untuk yang mau kontak kita bisa di 0815-4621-0644 atau 0811-961-9162. Dan jangan lupa follow sosial media kita di Instagram @thesmilecenter.org, begitu juga dengan Facebook di thesmilecenter.org. Di website kita juga bisa lewat smile-center.org atau email melalui facilitator@smile-center.org. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih Dr. Sandy, terima kasih. Sampai jumpa di seminar berikutnya. Terima kasih. Ya. Baik, izin live ya.